Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Industri akan mempresentasikan tentang strategi diskriminasi harga. Kenalkan, nama saya Ningrum Nikitasari dengan NIM 12402193259. Perkenalkan, nama saya Zaidah Salsabila Putri Sania dengan NIM 262. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah, NIM 12021932699. Saya Iqfa Ramadhani, NIM 279. Baik, di sini saya akan membahas mengenai diskriminasi harga derajat pertama. Industri monopolis pada dasarnya dapat menjalankan strategi harga jual yang bersifat tunggal, yaitu menjual output dengan harga jual yang lebih tinggi. Melalui tindakan ini, monopolis dapat memperoleh keuntungan kesatuan output yang lebih besar sehingga dapat meraih keuntungan pasar. Namun dengan demikian, monopolis akan menghadapi beberapa kemungkinan bila menjual outputnya dengan harga yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu adanya kehilangan bagian pasar. Yang kedua, terjadi ancaman masuknya pesaing baru dalam pasar. Yang ketiga yaitu terjadinya ancaman dibubarkannya perusahaan industri oleh pemerintah. Pada strategi diskriminasi harga derajat pertama, monopolis menjual outputnya pada tingkat harga yang lebih tinggi kepada sejumlah pembeli tertentu yang bersedia membeli outputnya. Selanjutnya, sisa output lainnya dijual kepada pembeli-pembeli lainnya pada tingkat harga yang lebih rendah. Jadi, melalui praktik harga jual diskriminatif yang diberlakukan di dalam pasar monopolis dapat meningkatkan surplus produsen yang dapat dinikmati. Dengan demikian, monopolis akan dapat terhindar dari ancaman tuduhan mengeksploitasi konsumen. Untuk yang selanjutnya yaitu diskriminasi harga pada derajat kedua. Jenis diskriminasi ini perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai indikator kesediaan untuk membeli. Volume pembelian juga menunjukkan bagaimana pelanggan menilai suatu produk. Ketika membeli dalam jumlah besar, pelanggan dianggap sangat menghargai produk dan oleh karena itu bersedia membayar harga yang lebih tinggi per unit. Perusahaan menggunakan informasi ini untuk membedakan harga setiap pelanggan. Perusahaan akan menjual jumlah kecil dengan harga marginal dan jumlah besar dengan harga yang lebih tinggi. Diskriminasi harga derajat kedua adalah salah satu bentuk diskriminasi harga yang acap kali digunakan oleh pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah. Karena adanya tekanan ekonomi yang berasal dari suatu kebijakan tertentu atau adanya tekanan ekonomi dari pelaku usaha lainnya. Diskriminasi harga derajat 2 ini dapat merebut sebagian surplus konsumen menjadi keuntungan pengusaha monopoli. Diskriminasi harga derajat kedua dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga perlu diketahui gejala-gejala diskriminasi harga derajat 2 pada pasar tradisional. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan dampak yang positif baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen. Sedangkan persaingan usaha yang tidak sehat akan memberikan dampak negatif baik terhadap pelaku usaha konsumen, bahkan bagi perekonomian nasional. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemesanan barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum ataupun menghambat persaingan usaha. Salah satu persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian yang dilarang. Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang yaitu diskriminasi harga. Ketentuan mengenai diskriminasi harga terdapat dalam bab 3 mengenai perjanjian yang dilarang, bagian kedua dalam pasal 6 Undang-Undang Anti Monopoli. Pasal 6 menentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi harga derajat ketiga. Penerapan strategi diskriminasi harga derajat ketiga selain lebih disukai oleh pemerintah, juga memberikan keunggulan kompetitif ekstra bagi perusahaan industri yang mapan dalam menguasai pasar. Harga diskriminatif bagi pasar komoditas produsen semakin bertambah luas, dapat menjangkau segmen-segmen pasar yang memiliki daya beli yang berbeda-beda. Penerapan strategi diskriminasi harga derajat ketiga telah menyebabkan keuntungan produsen bertambah. Luas pasar bertambah dari output sebanyak QM plus QMT. Namun setelah diterapkan strategi diskriminasi harga derajat ketiga,
jumlah output pasar monopolis menjadi QD plus QDT. Dengan demikian, jumlah keuntungan monopolis juga turut mengalami peningkatan. Banyak keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh oleh industri monopolis bila mengaplikasikan strategi harga jual diskriminatif di dalam kegiatan bisnis. Kerugian yang diderita perusahaan dan keuntungan pasar yang rendah dapat menyebabkan perusahaan industri menjadi bangkrut dan menghadapi masa ketidakpastian. Kejadian ini tentunya tidak dikehendaki oleh produsen sehingga perlu dihindari. Kalau semua output yang sudah dihasilkan oleh perusahaan tidak terjual semua di pasaran dalam negeri, maka sebagai gantinya barang-barang yang sudah dihasilkan tersebut harus dijual di pasaran luar negeri. Dengan demikian, produsen terhindar dari kerugian atau penurunan volume keuntungan yang seharusnya dapat dinikmatinya. Menjual output di pasaran luar negeri seperti diketahui bukanlah merupakan pekerjaan yang sederhana. Suasana pasaran luar negeri merupakan bersifat kompetitif. Selain itu, pola transaksi pasar kerap kali terjadi melalui kesepakatan pasar terlebih dahulu. Hal demikian dapat mempersempit jalan bagi output yang berasal dari perusahaan industri domestik untuk bersaing di pasaran luar negeri. Oleh karena itu, salah satu output tersebut dijual pada posisi harga murah dengan harapan dapat laku keras di perusahaan di luar negeri. Daya saing output di pasaran internasional seolah-olah mengikat sehingga output yang disediakan laku terjual. Secara umum, diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga jual barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda dengan tujuan diantaranya meningkatkan hasil penjualan sekaligus laba. Diskriminasi harga diterapkan karena perusahaan melihat adanya perbedaan karakteristik permintaan yang dihadapinya. Perbedaan harga dapat ditetapkan berdasarkan perbedaan segmen konsumen, pasar, kuantitas pembelian, atau perbedaan waktu. Beberapa contoh diskriminasi harga yang sering diterapkan misalnya produsen menetapkan harga yang berbeda untuk barang yang sama tetapi dengan merek atau label yang berbeda. Selanjutnya, jasa profesional atau dokter, konsultan, atau pengacara menetapkan tarif yang berbeda untuk klien yang berbeda. Misalnya, dokter menetapkan tarif berbeda antara pasien, peserta asuransi, dan bukan peserta asuransi. Untuk menerapkan strategi diskriminasi harga, terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu 1. Perusahaan memiliki market power atau dalam teori ekonomi biasanya dikaitkan dengan struktur pasar, monopoli, dan oligopoli. Yang kedua, perusahaan harus dapat membedakan atau memisahkan dengan tegas masing-masing segmen yang menjadi target. Artinya, masing-masing pasar atau segmen harus memiliki kesensitifan terhadap harga atau elastisitas harga yang berbeda. Ketiga, pasar harus terjaga tetap terpisah, baik berdasarkan tempat atau sifatnya, sehingga tidak memungkinkan konsumen membeli dari pasar yang harganya ditetapkan lebih murah, kemudian menjual kembali di pasar yang harganya lebih mahal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.